Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Aryadi, NIM 18 16 Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya. Pertama, ini tak jadikan 3 soal. Yang pertama, apa itu pernyataan if else, dan if else if. Kita lihat if. Mereka semua dikelompokkan sebagai percabangan. Contoh kita if adalah kontrol struktur logika yang memungkinkan Anda mengeksekusi blok program berdasarkan kondisi tertentu, atau kita bisa sebut if tunggal. Misalnya, jika nilainya lebih dari 80, maka A. Seperti itu. Kalau kita misalkan, atau garis besarnya gini. Jika kamu lapar, maka makan. Cara bahasa enaknya lah. Terus yang if else, di mana pernyataan if hanya akan mengeksekusi coding yang memenuhi kondisi saja, tapi dengan if else akan mengeksekusi coding alternatif jika tidak memenuhi kondisi atau perbandingan. Misalkan, jika mahasiswa mempunyai nilai berarti 90, maka nilai tersebut adalah A, dan jika tidak memenuhi kurang dari 90, maka B. Itu aja. Terus if else. Pernyataan if ini adalah yang paling kompleks atau memiliki banyak opsi pilihan. Sama seperti tadi, cuma banyak pilihannya. Jika nilai 90 maka A. Jika nilai 80 maka B. Jika nilai kurang dari 60 maka C. Kayak gitu. Terus yang kedua, pernyataan for, will, dan do will. For. Perulangan for adalah perulangan yang termasuk dalam counted loop karena kita bisa menentukan jumlah perulangannya. Misal seperti ini. Ini for. Jika x nilainya x itu 0, x kurang dari 10, maka x plus yang akan ditampilkan adalah nilai x-nya. Will. Perulangan will adalah perulangan yang termasuk dalam uncounted loop. Karena biasanya digunakan untuk mengulang sesuatu yang belum jelas jumlah pengulangannya. Contoh ini will, x-nya itu 1, kita will x sama kurang dari 5. Terus lanjut akan ditampilkannya x plus. Kan di sini tidak ada pembatasnya. Kalau di sini kan ada. Ini jumlah itu ya. Demikianlah di dalam kurungnya. Oke.
Terus do while, perulangan do while sama seperti perulangan while, ya juga tergolong dalam uncounted loop. Perbedaan do while dengan while terletak pada cara ia memulai perulangan. Perulangan do while akan selalu melakukan pengulangan sebanyak 1 kali, kemudian melakukan pengecekan kondisi, sedangkan perulangan while akan mengecek kondisi terlebih dahulu baru dilakukan pengulangan. Seperti ini. Mengecek. X-nya 1, do, tampilkan number $x1 ini, terus x++ ditambah, terus while x-nya kurang dari 5, seperti itu kurang lebihnya. Mereka semua for, while, dan do while itu merupakan adalah pengulangan. Oke. Yang ketiga, pernyataan break, continue, return, dan exit. Kita break dulu. Digunakan untuk mengakhiri sebuah eksekusi kontrol pengulangan. Kita akan mencoba untuk mengakhiri sebuah pengulangan while. Jika sebuah perulangan while dalam kondisi atau sama dengan hari, maka pengulangan akan dihentikan. Untuk lebih jelasnya silakan shortcut di bawah ini. Misal I-nya sama dengan 0, while I kurang dari 100, I-nya plus jika I sama dengan 13, dan sebagainya. Seperti inilah. Tapi kita belum lihat hasil, belum kita coba. Break juga dapat diikuti oleh sebuah bilangan. Nantinya bilangan tersebut menjadi sebuah indikasi sebuah blok bersarang yang diakhiri blok pertama yaitu while, dan blok kedua adalah switch. Terus continue. Continue digunakan untuk melompati sebuah perulangan yang sudah ditentukan dan melanjutkan perulangan kembali. Sebagai contoh, kita ingin menampilkan sebuah angka 0, 1, 3, 4, 5, 6 menggunakan perulangan atau statement for, di mana nantinya bila kondisi perulangan atau nilai sama dengan 2, maka perulangan akan dihentikan dan kemudian dilanjutkan kembali. Terus return. Perintah ini digunakan untuk mengakhiri sebuah fungsi dan mengembalikan fungsi dari nilai yang bersangkutan. Terus yang terakhir, exit. Exit di dalam PHP berfungsi untuk menghentikan atau membatalkan semua perintah dari sebuah fungsi atau script PHP yang kita buat. Maksudnya yaitu kita memiliki sebuah proses, dan jika kita ingin menghentikan proses tersebut, kita bisa menggunakan yang nama exit di dalam scriptnya, sehingga proses tersebut tidak bisa berjalan, dan fungsi dari exit ini dapat kita gunakan untuk pengecekan dalam sebuah program atau sistem yang kita rancang. Exit tersebut merupakan sebuah fungsi. Jadi untuk menuliskan fungsi maka kita memerlukan sepasang tanda kurung di belakang, yaitu exit. Seperti ini. Di kodenya harus seperti ini. Enggak ada titiknya ya. Dan fungsi dari exit juga hampir sama dengan die. Seperti ini.
yaitu menghentikan, yaitu sama-sama untuk menghentikan atau membatalkan sebuah perintah ataupun proses. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.